Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Tasudi punya keturunan dari kamu. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Mereka sama-sama diam sehingga suasana di dalam mobil menjadi hening. Kamu terlihat marah, ucap Digo membuka suara. Dia masih merasakan aura tidak enak dari Friska. Aku tidak marah, aku hanya sedikit kesal padamu, balas Friska tanpa menoleh. Kenapa? Kamu tadi menyuruhku untuk menunggumu, karena kamu akan segera pulang. Tapi kamu membuatku menunggu selama hampir 1 jam, tanpa mengatakan apa-apa. Harusnya tadi kamu tidak menyuruhku menunggumu. Aku bisa meminta tolong pada Anang untuk mengantarku, ujar Friska pelan masih menatap jendela di sampingnya. Ardigo sangat terkejut dengan kejujuran Friska. Gadis itu dengan tanpa beban menyuarakan kekesalannya. Tadinya Ardigo pikir Friska akan menjawab tidak kenapa-kenapa, dan dia berniat akan mengabaikan gadis itu setelahnya. Tapi ternyata dia langsung menyuarakan isi hatinya. Ardigo tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. Kejujuran Friska membuatnya terhibur, hingga tanpa sadar mengembangkan senyumnya. Tadi saya memang akan pulang, tapi tiba-tiba saya punya urusan mendadak dan tidak sempat menghubungimu, balas Ardigo santai. Tidak merasa bersalah sama sekali. Friska tidak lagi menanggapi alasan suaminya itu. Saat suasana kembali hening, ponsel Digo berbunyi menandakan ada panggilan masuk. Friska awalnya tidak peduli, namun ketika menyadari siapa yang menelpon suaminya, gadis itu langsung menegakkan tubuhnya dan menghadap Ardigo. Kami masih di jalan, Ma. Ada apa? Sekarang. Tapi biasanya di jam seperti ini antriannya lumayan panjang, Ma. Baiklah, aku usahakan. Iya, sampai jumpa. Ada apa? Apa yang dikatakan Mama? Tanya Friska sesaat setelah panggilan telepon Digo terputus. Mama berpesan ingin dibelikan bebek goreng di tempat langganannya. Tapi biasanya di jam sekarang antriannya cukup panjang, ujar Digo menghela nafas kasar. Friska bisa melihat bahwa suaminya ini sangat lelah. Tiba-tiba perasaan iba dan bersalah meliputi hatinya. Iba melihat Ardigo yang kelelahan dan merasa bersalah sudah meluapkan kekesalannya tadi kepada pria itu. Kita lihat dulu ke sana. Mungkin hari ini tidak ramai seperti biasanya, hibur Friska. Saat tiba di tempat yang dituju, mata Friska langsung membelalak melihat panjangnya antrian di depan kedai bebek goreng tersebut. Sepertinya bebek goreng di sini benar-benar enak. Lihat saja antriannya yang sangat panjang, batin Friska. Sedangkan Digo hanya menatap datar pemandangan yang ada di depannya saat ini. Bahkan antreannya lebih padat dari ekspektasinya. Friska mulai memutar otaknya, berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa cepat mendapatkan bebek goreng tersebut dan bisa pulang secepatnya. Tak berapa lama, dia mendapatkan sebuah ide cemerlang dan berharap rencananya kali ini bisa berjalan dengan baik. Aku tahu bagaimana caranya, Mas, ucap Friska antusias, membuat Ardigo mengerutkan keningnya. Friska lalu menoleh ke jok belakang dan tersenyum mendapati bantal kecil berbentuk lingkaran. Sepertinya itu bantal yang biasa digunakan Vano ketika berada di mobil sang ayah. Dengan gerakan cepat, Friska lalu mengambilnya. Ardigo dibuat bingung dengan apa yang dilakukan Friska. Gadis itu sedikit menyamping menghadap jendela di sebelahnya lalu memasukkan bantal tersebut ke dalam dressnya. Masih kurang besar, gumamnya pelan lalu beralih menatap Digo. Mas, buka jasmu sekarang. Ayo, ucap Friska. Ardigo langsung mengerutkan keningnya tidak mengerti. Kenapa? Apa yang mau kamu lakukan? Saya tidak mau. Ayolah, ini cara supaya kita bisa dapat membeli pesanan Mama dan juga pulang dengan cepat. Tapi saya tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Saya tidak mau ikut dalam rencana konyol kamu itu. Ayolah cepat, kita tidak punya banyak waktu. Kini Friska bahkan sudah menarik-narik jas suaminya.
Dengan terpaksa Ardigo pun melepas jas mahalnya dan menatap Friska dengan wajah kesal sekaligus bingung. Friska terlihat menggulung asal jas Ardigo sehingga membentuk bulatan lalu kembali memasukkannya ke dalam dress. Sempurna, sekarang sudah lebih besar, ucap Friska pelan menatap perutnya yang kini sudah sangat besar, layaknya ibu hamil pada usia 9 bulan. Mas, pokoknya kamu harus mengikuti permainanku. Kamu harus mengikuti apapun yang aku katakan. Kamu paham kan? Sebenarnya apa rencanamu? Tanya Ardigo mulai frustasi dengan tingkah istrinya yang sedikit gila. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Sekarang ayo turun. Ardigo langsung menyambar masker. Dia tidak mau orang-orang mengenalinya ketika berbuat hal konyol bersama Friska. Bisa jatuh nama baiknya. Setelah sampai di depan kedai yang tidak terlalu besar itu, Friska langsung menggandeng tangan Ardigo dan berdiri di antrian paling belakang. Sontak saja pria itu menatapnya sinis. Kamu sedang mengambil kesempatan ya? Bisiknya pelan. Jangan kepedean dulu Tuan Ardigo, balas Friska juga berbisik. Mereka berdiri sekitar 5 menit lalu Friska mulai melancarkan aksinya. Aduh, mas perutku sakit. Sepertinya anak kita menendang dengan keras, ujar Friska sedikit berteriak, sengaja agar semua orang mendengarnya. Ardigo menatap Friska yang saat ini sedang mengedip-ngedipkan matanya seolah memberi kode kepada Ardigo untuk membantu aktingnya. Aduh sakit sekali mas, perutku sakit, tapi sepertinya anak kita sangat menginginkan bebek goreng ini. Friska mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa meyakinkan semua orang. Kini banyak mata yang menatap ke arah mereka berdua. Ardigo pun terpaksa mengikuti permainan Friska. Sabar sebentar lagi ya sayang. Antriannya masih panjang. Digo bersumpah sangat membenci apa yang dilakukannya saat ini. Selama 30 tahun hidupnya dia tidak pernah melakukan hal konyol seperti ini di hadapan banyak orang. Tapi perutku sakit sekali mas. Maaf tuan, nyonya, apakah kami bisa duluan? Istri saya sangat menginginkan bebek goreng ini, tapi perutnya terasa sangat sakit. Saya juga tidak tenang meninggalkannya sendiri di mobil. Saya mohon tuan, nyonya. Perut saya sakit sekali, tambah Friska. Ya, sudah silakan maju ke depan mas dan mbak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang di depan. Tolong mengalah sebentar. Di sini ada ibu yang sedang hamil tua. Ucap seorang laki-laki berbadan gemuk, dia sedikit berteriak agar dapat didengar oleh semua orang. Terima kasih mas, tuan, dan nyonya semua. Maaf merepotkan kalian semua ucap Ardigo saat akan berjalan ke dalam kedai setelah diberi jalan oleh orang yang paling depan. Terima kasih orang-orang baik, semoga kebaikan kalian bisa dibalas ratusan kali lipat. Maaf sudah membohongi kalian, batin Friska sambil berjalan melewati antrian tersebut. Kini bebek goreng pesanan Rini sudah berada di tangan Ardigo. Dia sengaja membeli banyak mengingat betapa sulit pengorbanannya mendapatkan pesanan sang ibu. Dia meletakkan 2 buah plastik yang penuh dengan bebek goreng ke jok belakang. Lalu membuka pintu dan duduk di balik kemudi. Dia melirik Friska yang tersenyum senang. Rencana kita berhasil, ucap Friska antusias. Dia terlihat sangat bahagia. Ardigo sepertinya selalu dikejutkan dengan hal-hal baru yang ditunjukkan oleh istrinya ini.
Dia tidak menyangka Friska bisa memikirkan rencana seperti ini. Ardigo mengakui bahwa istrinya ini memang luar biasa. Haruskah dia memuji kepintaran Friska? Friska masih terlihat bangga dengan keberhasilannya dalam menjalankan rencana. Hal itu terlihat dari senyum yang terus terpasang di bibir tipis merah mudanya. Gadis itu bahkan sepertinya sudah melupakan kekesalan yang tadi sempat dirasa. Ardigo hanya menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah sang istri. Sebenarnya gadis seperti apa yang aku nikahi ini? Batin Ardigo terheran-heran. Hingga pandangannya turun ke perut buncit Friska. Dia menelan selaiva saat memperhatikan bentuk perut sang istri dari samping. Dan juga dress yang digunakannya sudah sedikit terangkat karena perutnya sudah diisi dengan bantal dan juga jas milik Ardigo. Hal itu membuat paha mulus Friska sedikit terekspos. Sepertinya gadis ini lupa mengeluarkan isi perut buncitnya. Bagaimana bisa dia membuatnya semirip itu? Dia terlihat seperti benar-benar sedang hamil tua. Pantas saja semua orang langsung percaya. Tapi kalau dilihat-lihat dia cocok juga dengan perut seperti itu. Haruskah aku? Digo masih terus membatin, lalu menggeleng kuat saat pikirannya mulai tidak menentu. Kamu sesenang itu, tidak bosan tersenyum terus, suara datar itu mengalun dengan pelan. Friska menoleh sebentar ke arah Ardigo. Tentu saja aku senang. Senang karena kamu sudah menipu orang, sindir Ardigo. Iya, aku senang karena kita sudah berhasil menjalankan rencana ini, balas Friska tersenyum miring. Dia sengaja menekankan kata kita untuk mempertegas bahwa bukan hanya dirinya yang melakukan kecurangan itu, tetapi mereka berdua. Saya terpaksa melakukannya, lagi pula ide gila itu berasal dari kamu, balas Digo sedikit kesal, karena gadis ini selalu bisa membalikkan kata-katanya. Sudahlah. Memangnya kenapa kalau aku senang dan terus tersenyum, aku bahkan tidak mengganggumu? Mata saya sakit melihatnya. Jadi berhenti tersenyum seperti itu, karena kamu tidak akan berubah menjadi cantik walaupun tersenyum sepanjang hari, ujar Digo pedas. Lalu matanya kembali melirik perut Friska dan ia kembali menelan salivanya. Mata saya semakin sakit apalagi melihat perutmu itu. Cepat keluarkan, saya semakin kesal setiap mengingat apa yang sudah kamu lakukan dengan perutmu itu. Pokoknya nanti kalau kamu hamil, saya tidak mau melakukan ini lagi. Saya tidak mau kamu memanfaatkan anak saya untuk melakukan hal-hal konyol. Ardigo kembali kesal mengingat dirinya yang tadi terpaksa harus terlibat dalam akting sang istri. Dia bahkan tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Astaga, aku lupa, sontak saja Friska mengeluarkan bantal dan jas Ardigo dari dalam dressnya. Lalu matanya melebar ketika menyadari sesuatu. Tunggu dulu, tadi Mas bilang apa? Hamil, anak Mas? Tanya Friska memastikan pendengarannya. Apa? Kapan saya mengatakannya? Tadi, barusan. Ardigo kini mulai sadar dengan apa yang baru saja dikatakannya. Dia sedikit gelagapan apalagi saat ditatap oleh gadis di sampingnya. Namun bukan Ardigo namanya jika dia tidak bisa menguasai ekspresi wajahnya. Kamu salah mendengar, saya mengatakan kalau saya tidak mau lagi melakukan hal bodoh seperti tadi. Dan kalau suatu hari nanti istri saya hamil,
saya tidak akan mengizinkan dia memanfaatkan anak saya untuk hal konyol seperti itu. Tapi tadi yang aku dengar bukan seperti itu. Friska mulai ragu dengan pendengarannya. Pasalnya wajah Digo sangat serius saat ini. Tidak terkesan berbohong sama sekali. Itu karena kamu memang berharap hal itu terjadi. Kamu sangat ingin mengandung anak saya, bukan? Tapi maaf, saya tidak sembarangan dalam memilih wanita yang akan menurunkan genetikanya kepada anak saya. Ujar Digo dengan percaya diri. Sakit jiwa. Mas pikir aku sudi punya keturunan dari kamu? Tidak, balas Friska tak kalah kesal. Lalu keduanya hanya saling menatap sinis. Friska memutus tatapan sinis itu lebih dulu dan memilih menghadap jendela kembali. Kini mereka sudah tiba di rumah mewah milik keluarga Fabian. Setelah memarkirkan mobil, sepasang suami istri itu berjalan memasuki rumah. Dari luar terdengar suara berisik dengan suara Vano yang mendominasi. Friska mendengar suara anak sambungnya itu yang tertawa dan berbicara dengan cukup keras, lalu diikuti suara wanita muda yang terdengar samar-samar. Apakah di dalam ada banyak orang? Batin Friska. Kami datang, suara Ardigo yang cukup keras seketika menghentikan candaan semua orang yang berada di sana. Kini mereka berdua menjadi pusat perhatian semua orang. Lalu seketika mata Friska membelalak melihat seseorang yang dikenalnya tengah bergabung dengan kedua mertuanya. Mas Raihan, Friska. Mereka berdua sama-sama bingung karena kembali bertemu di rumah keluarga Fabian. Sedangkan Ardigo dan kedua orang tuanya tampak menerka-nerka ada hubungan apa antara Friska dan Raihan. Ardigo bahkan tanpa sadar menatap adik iparnya itu dengan sedikit tajam. Kalian saling mengenal? Rini angkat bicara karena merasakan aura tidak enak dari putra sulungnya. Iya, Ma, jawab mereka kompak. Lalu kembali saling pandang karena mereka memanggil Rini dengan panggilan yang sama. Kenapa kamu bisa ada di sini, Fris? Apa kamu? Ucapan Raihan terpotong oleh suara sang istri, Dinda. Kakak sudah sampai, tanya Dinda antusias yang datang sambil menggendong baby Clara karena baru saja mengganti popok sang anak. Dia kemudian mempercepat langkahnya. Sudah, balas Ardigo singkat. Saat sudah semakin dekat dengan sang kakak, Dinda melihat seorang wanita muda yang berdiri di samping kakaknya itu, lalu mata mereka saling beradu hingga. Friska. Dinda sangat terkejut sekaligus senang karena bisa bertemu kembali dengan gadis baik yang sudah menolongnya tadi siang. Dengan refleks, Dinda menyerahkan baby Clara yang berada di gendongannya kepada sang kakak karena ingin berpelukan dengan Friska. Ardigo yang sedikit kaget namun dengan sigap menangkap sang ponakan ke dalam gendongannya. Dasar adik kurang ajar, apa dia pikir aku ini babysitternya? Batin Digo kesal namun tetap tersenyum ketika melihat wajah baby Clara. Mbak Dinda, Friska tak kalah bahagia ketika kembali bertemu dengan Dinda. Mereka berpelukan dengan erat seolah seperti saudara yang sudah terpisah lama. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Apa jangan-jangan? Dinda menatap bergantian kepada Friska dan Ardigo. Bisa kita duduk terlebih dahulu? Aku pusing dengan kalian bertiga. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa kalian saling kenal? Ardigo akhirnya angkat bicara karena tidak ingin terlalu lama menahan rasa penasarannya.
Akhirnya disinilah mereka, duduk bersama di ruang keluarga. Dinda menceritakan kejadian tentang hari ini, bagaimana dia bisa bertemu dengan Friska dan menjadi begitu akrab dengan gadis tersebut. Dan Dinda juga terkejut mengetahui fakta bahwa Friska adalah istri kakaknya sendiri. Dinda dan Reyhan memang tidak bisa hadir di acara pernikahan Ardigo waktu itu dikarenakan Reyhan yang harus dirawat di rumah sakit karena masalah pencernaannya. Setelah menikah Dinda memang sudah menetap di Bandung bersama Reyhan, karena itulah dia tidak tahu siapa wanita yang dinikahi oleh kakaknya waktu itu. Rini memang memberitahu tentang batalnya pernikahan antara Ardigo dan Felicia, lalu pada akhirnya Ardigo menikahi seseorang yang telah menolongnya dari pengkhianatan sang calon istri. Rini juga sempat mengirimkan foto pernikahan Ardigo dan Friska, namun Dinda tidak mengenali Friska yang sudah ditemuinya secara langsung. Adapun kedatangannya hari ini selain karena merindukan orang tuanya, juga ingin bertemu langsung dengan sang kakak ipar. Astaga, dunia ini ternyata sempit sekali. Tapi aku senang ternyata yang menjadi kakak iparku itu adalah kamu, ucap Dinda tersenyum tulus. Aku juga senang bisa bertemu lagi dengan Mbak Dinda dan Mas Reyhan. Terutama dengan si cantik Clara, balas Friska sambil menyentuh jemari mungil baby Clara. Bayi itu merespon dengan menyentuh wajah Friska menggunakan tangannya yang lain. Bersambung.